Sahabat Foodies, ketemu lagi bareng saya Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai banyak menu atau sedikit menu ya. Foodies, mending saya jualan banyak menu atau sedikit aja dan fokus ya? Nah, pertanyaan kayak gini nih kan sering banget ya ditanyain sama teman-teman sahabat Foodies. Karena memang kadang-kadang kalau kita belum pengalaman nentuin banyak atau sedikit menu ini bakal sangat ngebingungin banget. Kadang kita kejebak dengan segala hal mau dijual biar konsumen punya banyak pilihan. Tapi di sisi lain ya, kalau kita lihat orang cuma jualan ayam goreng kok bisa rame banget ya. Cuma 1 atau 2 menu aja, tapi konsumennya bisa antri-antri. Jadi apa aja sih ya yang menjadi pertimbangan ketika kita pengen punya banyak menu atau sedikit menu? Yang pertama adalah model bisnis. Kalau bisnis kita warteg, warung nasi atau nasi padang, tentu aja nih banyak menu jadi sebuah keharusan dan kelaziman. Agak aneh ya kalau misalnya kita datang ke nasi padang tapi hanya tersedia 5 menu aja. Walaupun sebenarnya ya bisa-bisa aja. Cuma ketika kita ngomongin warung sate, sop buntut atau bakso ya, bisa jadi model bisnisnya memang lebih cocok dengan sedikit menu. Karena sudah spesifik orangnya tahu mau makan apa kalau datang ke tempat kita. Tapi tentunya balik lagi nih ke kita, bisa juga sebaliknya. Jadi basically mau menu banyak atau menu sedikit, kalau mengacu pada model bisnisnya itu nggak ada yang salah atau yang benar. Yang penting konsumennya tertarik datang dan beli. Jangan sampai mau nyeleneh nih misalnya malah jadi bumerang karena bisnisnya jadi kurang lazim buat konsumen. Misalnya kayak warteg dengan 3 menu doang. Yang kedua, kapabilitas atau kompetensi dan pengalaman ownernya. Apakah kita punya ilmu, waktu, tim, dan pengalaman dalam menjalankan bisnis dengan banyak bahan baku. Misalnya buka warung nasi atau coffee and eatery. Jangan sampai I want it atau hanya it is nice to have aja. Tapi sebetulnya dalam banyak hal kitanya itu nggak siap untuk melakukan hal-hal tersebut. Pengalaman kita dulu ya, beberapa belas tahun lalu membuka warung nasi, jualannya si jago ya, secara orang branding dan marketing. Tapi ternyata belanjanya nombok terus, tiap bulan cash flow-nya negatif. Dan ujung-ujungnya setelah beberapa bulan akhirnya harus tutup. Kok bisa? Ya karena nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu mengelola bisnis kuliner seperti apa. Ternyata orang yang dipekerjakan pun nggak punya kemampuan atau kompetensi. Sehingga akhirnya bubar kan bisnisnya. Mungkin cerita lain ya kalau saat itu kita bukanya cuma ayam geprek misalnya. Mungkin sekali bisa lebih terkontrol karena menunya sedikit ketimbang warung nasi dengan varian menu sampai dengan 30. Yang ketiga, kapasitas tempat duduk dan putaran konsumen. Kalau kapasitas tempat duduk kita sedikit dan butuh putaran yang cepat, tentunya sedikit menu akan lebih strategis buat kita. Karena handling order dan datangnya menu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Ya, contoh misalnya kita makan di warung Makbeng Bali, di mana hanya tersedia 1 menu utama, yaitu sop ikan dan ikan goreng. Ya, konsumen tinggal order mau berapa porsi plus minum apa, selesai. Makanannya akan muncul, tidak lama setelahnya kita makan dan beres. Nah, dengan hanya 1 menu utama ini, Makbeng bisa efektif memanfaatkan kapasitas tempat duduknya yang terbatas, sehingga omsetnya bisa maksimal. Layanannya cepat, serta konsumennya nggak nunggu terlalu lama. Walaupun kalau yang waiting list ya, udah puluhan sih biasanya. Dan lama juga nunggunya. Yang keempat, habit atau kebiasaan konsumen. Kebiasaan konsumen juga menjadi salah satu pertimbangan penting ketika memutuskan ingin menjual banyak menu atau sedikit menu. Misalnya target market kita adalah penduduk sekitar tempat kita jualan, yang merupakan target market keluarga yang membutuhkan makanan sehari-hari. Nah, mungkin membuka warung nasi dengan pilihan banyak menu bisa jadi lebih menarik agar konsumen nggak merasa bosan dengan pilihan menu kita. Ayahnya, anaknya, neneknya, kakeknya bisa juga punya banyak opsi dalam memilih makanan yang mereka pengen. Bayangin kalau kita hanya menjual single menu, misalnya bebek goreng aja. Mungkin nggak sering keluarga beli makanan kita. Walaupun bukan berarti ya jualan bebek goreng itu nggak menarik. Kalau memang marketnya besar, omsetnya bisa sesuai prediksi, ya jualan bebek kenapa nggak juga. Justru bisa jadi keunggulan karena dikenal dengan ahli dan spesialnya bebek daripada yang menjual segala macam menu. Yang kelima, pengelolaan inventory dan HPP. Ini juga jadi pertimbangan penting ya ketika kita memutuskan untuk menjual banyak atau sedikit menunya.
Mengelola inventory dengan 10 SKU dengan mengelola 100 SKU, jelas beda banget tingkat kesulitannya. Apalagi kalau semua masih dilakukan secara manual, pakai Excel, dan mengandalkan karyawan secara penuh. Banyak banget pasti permasalahan yang bisa muncul ketika mengelola banyak SKU, mulai overstock, waste, selisih stok, pencurian kadaluarsa, dan lain sebagainya. Berbeda ya ketika barang yang dikelola tidak banyak, tentunya secara kontrol juga akan memudahkan kita, serta membuat peluang muncul cost terkait HPP bisa diantisipasi dengan cepat. Ya sederhananya kalau jualan nasi sop ikan makbeng yang single menu, tentunya berbeda banget nih urusan stoknya ketika ngomongin jualan nasi padang. Yang keenam, target numbers. Mau bisnis omset berapa, profit berapa? Misalnya pengen punya bisnis omsetnya 1 juta harian, berarti 30 juta per bulan. Profitnya kurang lebih 6-8 juta. Kalau bisa jualan sedikit menu bisa tercapai, kenapa harus banyak menunya? Contohnya ya, 1 juta per hari bisa dicapai dengan berjualan ayam goreng crispy. Tapi pesaingnya kan banyak ya. Kalau saya lihat malah mendingan jualan yang banyak menu seperti gorengan seperti susah diikutin. Iya boleh-boleh aja gitu kan, nggak masalah juga. Tapi balik lagi tergantung potensi market yang ada di sekitar sana untuk kembali lagi. Yang ketujuh, model pengembangan bisnis. Berapa banyak sih cabang yang pengen dibuka? Seberapa cepat juga kita membuka cabang? Gimana model pengembangannya? Ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memutuskan mau bisnis kuliner yang banyak atau sedikit menu. Buka outlet ayam crispy dengan model kemitraan tentu bukan hal yang sulit. Bisa 100 cabang dalam 1 tahun. Tapi beda nih ceritanya ketika membuka warung Padang. Sakti sih kalau bisa 100 dalam 1 tahun. Pengelolaan supply chain, kitchen outsourcing tentu akan menjadi kendala besar ketika kita banyak menu, tapi agresif untuk berkembang di banyak cabang. Belum lagi nanti impactnya ke urusan operasional, servis, standarisasi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kompleksitas pengelolaan bisnis. Banyak menu tentu aja akan lebih kompleks dalam pengelolaan bisnisnya dibandingkan kalau menunya sedikit. Sebagai contoh nih, kalau sahabat foodies ibu rumah tangga yang pengen punya bisnis, pensiunan yang pengen ngejalanin bisnis, atau sama sekali belum pernah punya pengalaman jalanin bisnis kuliner. Kompleksitas dengan banyak menu ini bisa jadi permasalahan sendiri loh ya. Bayangin aja, gimana nanti pusingnya proses produksi menunya. Mengelola forecasting setiap menu, melakukan inventory setiap menu, kontrol audit, dan lain sebagainya. Yakin udah siap dengan semua hal ini? Yang kesembilan, kompetitor sejenis. Akhirnya banyak atau sedikit menu kita juga tergantung dengan siapa kita akan bersaing. Kalau kompetitor kita banyak menu dan rame, artinya memang kita harus banyak menunya juga untuk bisa bersaing dengan kompetitor tersebut. Tapi di sisi lain bisa aja justru sedikit menu dengan menjadi spesialis dibandingkan kompetitor kita yang generalis dengan banyak menu. Dengan harapan tentunya konsumen kita jadi lebih milihnya ke kita. Karena merasa kita fokus dan biasanya secara persepsi kalau menunya hanya 1 atau 2 kemungkinan enak banget nih karena spesial. So, kita remind kembali ya, dalam memutuskan segala sesuatu, cobalah menggunakan banyak pertimbangan dan informasi. Dan jangan memutuskan hanya dengan membaca 1 poin aja seperti tadi, contoh-contoh tadi ya. Kalau ternyata jualan ayam crispy pesaingnya banyak banget dan gorengan belum ada pesaingnya, ya tentunya itu jadi peluang. Walaupun dengan resiko kita harus bermain dengan bahan baku yang banyak. Sahabat foodies terus tungguin video terbaru kami ya. Silahkan di subscribe YouTube Foodies channelnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Agar makin banyak juga teman-teman kita di luar sana yang bisa mendapatkan manfaatnya.